Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Pondok Programmer. Hari ini kita melanjutkan pembahasan materi kita tentang looping, dimana pada channel sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah sampai pada video yang ke-10. Di video yang ke-10 membahas tentang looping, namun loopingnya di sana kita belum menyelesaikan karena baru sebatas looping untuk struktur kendali ya, untuk looping. Sementara bagian percabangannya belum dibahas. Jadi di sini hanya membahas looping saja. Nah, di sini kita akan membahas tentang kondisional. Jadi secara prinsip looping dan kondisional merupakan materi struktur kendali di PHP. Jadi struktur kendali itu ada dua, ada looping, ada kondisional. Looping sendiri merupakan perulangan, di mana ada dua, ada perulangan for, ada undangan for, ada while, ya, ada while. Yang ketiga ada do while, ada juga for each. Nah, ini untuk yang do while sama dan do while itu pada prinsipnya bersama. Untuk for each hanya digunakan untuk perulangan di array, jadi bahasan kita hanya dibahas pada sebatas for dan while saja. Nah, di video 10 membahas tentang looping. Di video kali ini kita akan membahas tentang conditional, di mana ada dua yang digunakan, yaitu conditional menggunakan if dan conditional menggunakan switch case di sini ya. Nah, if sendiri itu terdiri dari empat keadaan, di mana yang pertama adalah if dengan satu pilihan. Yang kedua adalah if dengan dua pilihan, dua kondisi ya, dengan dua kondisi ini kondisi, ini juga dua kondisi, dan ini ada if dengan banyak kondisi, saya banyak dengan n saja, n kondisi. Dan keempat adalah if di dalam if, atau kita sebut dengan nested if atau if bersarang. Nah, kita bahas satu persatu. If dengan satu kondisi, sintaknya adalah seperti ini. Sintaknya adalah if, di sini adalah kondisi true atau false gitu ya, kondisi true atau false. Nah, biasanya adalah true, maka di sini atau saya sebutnya syarat sajalah. Ini syarat. Ketika syaratnya terpenuhi, maka ini blok programnya. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak akan dijalankan. Sebagai contoh, kita akan membuat file baru. Nah, kita sudah menyiapkan folder baru, silakan di htdoc Anda. Kita gunakan folder latihan PHP. Di sini sudah membuat file 11. Saya akan membuat file yang ke-12 untuk membahas tentang if satu kondisi. Maka kita akan menggunakan bantuan form, simpan file baru dengan nama latihan 12. Nah, di latihan 12 ini kita akan gunakan untuk membuat form. Di sini kita gunakan membuat form doctype HTML, language sama dengan ini HTML, language sama dengan English. Di sini kita buat block head. Di sini juga block title. Block titelnya latihan if. Ini blok bodinya, body. Kita buat form saja di sini. A3 nih, if, pengujian if. Sini kita akan menguji dengan nilai. Masukkan nilai pada form di bawah ini. Nah, jadi kita akan menguji kalau nilainya di atas 75, maka akan keluar pesan Anda lulus. Sedangkan jika di bawah 75 atau kurang, maka layar tidak menampilkan pesan apa-apa. Actionnya kita arahkan ke proses latihan 12
underscore 1 titik PHP. Nah, nanti underscore 2 aja untuk yang kondisi kedua. Kita siapkan teksnya, masukkan nilai di sini. Nilai sini, dan di sini juga tambahkan, kita gunakan BR saja supaya ke bawah. Di sini buat sebuah input, tipenya adalah tag, name-nya adalah nilai, txt nilai. Nah, di sini saya tutup saja seperti ini. Dan satu lagi, kita bikin sebuah tombol buton, tipenya submit. Ya, di sini labelnya proses. Nah, kita buka browser dan kita jalankan latihan PHP, latihan 12. Sorry, ini L-nya huruf besar ya, di Linux berpengaruh. Latihan 12.php. Nah, seperti ini. Jadi kalau saya isi nilainya 75, maka akan menjalankan file proses latihan 12 underscore 1 PHP mengeluarkan statement bahwa nilai 75 lulus. Kalau tidak 75 ya tidak keluar apa-apa. Jadi inilah kondisi if satu kondisi. Maka kita buat file baru, namanya ini. Di sini saya simpan di latihan PHP, namanya proses latihan 1 underscore .php. Pertama kita tangkap dulu data, menangkap data dari txt, metodenya adalah post. Kita bikin tampung variabelnya dalam variabel lokal bernama nilai, dari sumbernya dari metode post, dari form. Dari form ini komponennya adalah name-nya txt nilai. Maka di sini, nah sekarang kita lakukan pengujian. Jika if nilainya lebih dari sama dengan 75, maka keluarkan di layar, ditampilkan echo nilai sekian ya, nilai sekian, nilai 75 dinyatakan lulus. Nah, sekarang kita coba jalankan localhost latihan 12, masukkan nilai 75, proses 75 dinyatakan lulus. Kita isi 100, dinyatakan juga lulus. Kita isi dengan 74, maka 74 ini dia tidak akan diproses. Kenapa? Karena nilai 74 itu di bawah 75, artinya dia tidak melakukan, si script program tidak melakukan apa-apa. Ini adalah if dalam bentuk satu kondisi. Selanjutnya, kalau Anda sudah memahami, akhirnya ini sederhana ya, Anda sudah memahami mungkin bagaimana kalau yang nilainya di bawah 75 terus ditampilkan pesan bahwa nilainya di bawah 75 dinyatakan tidak lulus. Nah, inilah, maka di sini if yang satu kondisi ini tidak memenuhi kriteria ini, maka kita membutuhkan if yang kedua, yaitu if dengan dua kondisi, dimana sintaknya adalah seperti ini. If syarat terpenuhinya blok ini, blok program jika terpenuhi syaratnya, terpenuhi. Dan yang bagaimana jika tidak terpenuhi, tambahkan ini clause else. Di sini adalah blok program ketika syaratnya tidak terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, nah, ini adalah dua kondisi. Nah, sekarang bagaimana contohnya? Nah, kita tetap menggunakan file ini, tapi kita ganti menjadi 12 underscore 2. Nah, file ini kita save as saja menjadi 12.2. Nah, sekarang kita modifikasi. Nah, tambahkan else seperti ini untuk mencatat, menampilkan nilai yang memang di bawah 74, ini disanakan tidak lulus. Nah, di sini lihat, jika terpenuhi 75 ke atas maka akan menjalankan blok baris 17. Jika tidak terpenuhi, artinya di bawah 75, maka akan menjalankan blok ke 10. Nah, sekarang kita coba di sini back dulu, kemudian refresh, kita isi angka 76 misal, dia dinyatakan lulus. Back lagi, kita isi dengan 74, maka dia akan menjalankan baris 10. Jadi dua kondisi ini banyak ya, apakah lulus atau tidak lulus, apakah dia laki-laki atau perempuan, itu banyak.
Jadinya, nah, bagaimana kalau seperti ini kasusnya, kita kembangkan kasusnya, ternyata nilai ini tidak hanya 74, kita coba nilainya 100, 101, apakah hasilnya lulus atau tidak? Benar, hasilnya pasti selalu lulus. Karena apa? Karena nilainya 101 di atas 75. Dan bagaimana kalau kita isi nilai dengan 0? Benar, tidak lulus. Tapi bagaimana kalau diisi dengan minus 7? Menurut Anda lulus atau tidak? Ya, tidak lulus. Kenapa? Karena minus 7 itu di bawah 75. Tetapi secara logika ini nilai salah, tidak pernah ada nilai yang di atas 100 dan tidak ada pernah yang nilainya minus. Jadi model seperti ini dengan dua posisi untuk pengujian nilai sudah tidak cocok. Jadi kita gunakan yang tipenya adalah n kondisi. Jadi dalam hal ini maka n kondisi bisa saja 3 kemungkinan, 4 kemungkinan atau 5 kemungkinan. Maka syaratnya adalah bentuknya akan seperti ini. Sintaknya akan menjadi seperti ini. Else di sini bukan else dulu tapi else. Else if lagi. Else if ini else if lagi jika ada beberapa kemungkinan. Ini contoh 4 kemungkinan yang kalau tidak terpenuhi ketiga-tiganya, else sini juga. Nah, ini adalah contoh if, else if, else if, if. Berarti ini ada berapa kemungkinan? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalau 5 berarti else if-nya ada 3. Kalau 6 berarti else if-nya ada 4 dan seterusnya. Jadi if yang pertama diawali dengan if, yang terakhir dia tutup dengan else, tengah-tengahnya adalah else if. Nah, dengan yang tadi, kasus tadi, maka kita akan membuat kemungkinan dengan nilai tadi adalah mungkin saja nilainya di atas 100, lebih dari 100. Maka statementnya adalah nilai terlalu tinggi, kemudian nilainya kurang dari 0, dia minus. Maka di sini statementnya nilai terlalu rendah. Dan yang keempat di sini adalah nilai lebih dari 75. Nah, berarti dia lulus. Dan yang ke berikutnya nilai kurang dari 75. Ini lebih sama dengan ini tidak lulus. Nah, ini adalah kemungkinan. Tidak cocok menggunakan cara pertama 1 kondisi, apalagi cara yang kedua 2 kondisi, tetapi harus menggunakan cara yang sekian n kondisi. Nah, sekarang kita modifikasi latihannya, formnya tetap gunakan yang ini, tapi kita simpan menjadi prosesnya menjadi 3. Kita simpan dan kita akan men-save as latihan 12_2 ini menjadi proses latihan 3. Kita modifikasi. Nah, di sini kita batasi dulu pada nilai atas. Nilai atas adalah nilai yang di atas 100 yang dinyatakan terlalu tinggi. Sedangkan sekarang else if kita nyatakan yang kedua, if nilai diuji lagi, else if karena ada kata kunci if maka diuji lagi. Ini kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti dinyatakan terlalu rendah. Nah, sedangkan kemungkinan ketiga adalah nilainya di atas 75. Ini diuji lagi nilainya lebih besar 75. Maka kita nyatakan sebagai lulus. Nah, bagaimana sisanya yang di bawah 75? Maka dia tidak usah diuji lagi karena kemungkinannya cuma 4. Langsung saja else. Ini tidak terpenuhi, ini tidak terpenuhi, ini tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan baris ini, menyatakan tidak lulus. Seperti ini. Nah, sekarang kita coba uji. Kita masuk ke sini dulu, kita refresh, kita uji dengan nilai 175 lulus, 79 lulus, 100 lulus, 101 terlalu tinggi, bahkan 1000 pun dia terlalu tinggi karena lebih dari 100. Sekarang kita anggap yang 74 tidak lulus, 730 tidak lulus. Kita kasih nilai 0, kita kasih nilai -1.
terlalu rendah. Berarti di sini programnya secara logika sudah benar bahwa di sini ada 4 kemungkinan. Menurut Anda sudah benar? Nah, menurut saya tidak. Kenapa? Karena input ini menerima karakter apapun, A, B, C. Bagaimana kalau ini 1 dan seperti ini? Berapa Anda baca? 100. Betul, ini 100. Dibaca oleh mata kita ini 100, tapi oleh sistem, oleh komputer ini bukan 0, ini adalah huruf O kapital. Maka ketika diproses, dia akan menganggapnya dia tidak lulus, padahal dibacanya menurut kita ini ada 100. Kenapa? Karena komputer belum diberitahu bahwa di sana ada karakter yang bukan angka. Jadi kondisi seperti ini belum selesai. Kenapa? Karena kita belum mengecek adanya karakter yang diinput. Jadi untuk ini maka kita tidak menggunakan pola yang if and kondisi, tetapi menggunakan if di dalam if, di mana if pertama adalah if level 1. Kalau true, di sini adalah if lagi, dan di sini juga if lagi. Ada else mungkin saja di sini. Nah, ketika di sini if else lagi, mungkin saja di sini pun ada else lagi. Nah, artinya ini adalah if bersarang, if di dalam if, seperti ini. Nah, bagaimana kasus yang ini? Berarti kasus yang ini kita tidak harus mengecek dulu apakah ada angka atau tidak. Nah, sekarang kita simpan dulu, kita rubah latihan 12 nya menjadi prosesnya ke latihan 4. Simpan, dan proses latihan 12_3 kita save as menjadi latihan 4. Kita uji. Pengujian pertama adalah apakah nilainya berupa angka, maka kita berikan pengujian if is numerik. Is numerik itu artinya fungsi untuk mengecek apakah sebuah variabel menilai angka seperti ini. Nah, disinilah pengujian pertama, kita menguji apakah nilainya berupa angka. Kalau berupa angka, maka dia akan melanjutkan ke baris berikutnya ke sini. Tapi kalau dia bukan angka, maka berikan blok else-nya di sini. Tambahkan echo nilai titik bukan angka. Silahkan ulangi. Sekarang kita coba refresh, kita isi dengan angka ABC. A, proses A bukan angka, silahkan ulangi. 100 seperti tadi, 100. Selewat ini 100, padahal ini huruf 0 2 kali, huruf O 2 kali. Proses 100 bukan angka. Nah, seperti inilah penggunaan if. Secara sederhana seperti ini. Jadi ada if, ada if yang satu kondisi, if 2 kondisi, ada if yang n kondisi, ada if yang dengan nested, ada if di dalam if. Nah, ini adalah kondisional menggunakan if. Bagaimana dengan kondisional yang menggunakan switch case? Nah, sekarang saya coba lagi. Kita simpan yang latihan 12 menjadi latihan 13 di sini ya. Kita akan belajar tentang case. Switch case di sini kita isi dengan latihan 12.5. Nah, di sini adalah kita akan mengukur grade, masukkan nilai grade-nya, nilainya berupa angka A, B, C, D. Kalau A berarti dia sangat baik, B baik, C cukup, D tidak, D kurang. A sangat baik, B baik, C cukup, D kurang. Nah, sampai D sajalah gitu kan. Jadi kita akan mengukur. Kita jalankan latihan 13 seperti ini. Nilai A, maka akan keluar nilai A sangat baik. B, nilai B sangat, nilai B baik, dan seterusnya. Ini kita gunakan case. Nah, di sini kita buat file baru 12.5. Nah, di sini save as menjadi 12.5. Nah, ini kita buang semua karena seluruhnya kita akan rubah menggunakan switch tanpa menggunakan if. Nilai seperti ini. Silakan kita mulai dengan switch seperti ini. Ambil nilai, kurung kurawal dan kurung kurawal. Di sini ada tulisan case nilainya adalah A.
Maka di sini case nilainya A. Di sini nilainya, keterangannya kita bikin keterangan sama dengan sangat, atau kita ganti dengan grade saja, jadi grade sangat baik. Langsung kita break. Case yang kedua adalah kalau dia ngisinya nilainya B. Titik 2, bikin keterangan grade lagi, isinya baik. Nah, di luar script ini kita kasih break. Nah, di luar kurung awal kita berikan perintah seperti ini, echo, untuk menguji nilai titik kutip titik, kita ambil nilai titik kutip grade-nya titik 2 kutip, kita ambil variabel grade ini, grade. Sekarang kita coba latihan 13, di refresh dulu. Latihan 13 PHP, kita isi A, proses nilainya sangat baik. Bagian B nilainya baik, dan kita teruskan dengan nilai C dan D. Ini kita copy, ini C cukup, ini D kurang. Nah, sekarang kita coba C cukup, D kurang. Bagaimana kalau kita nilainya E? Nah, ternyata tidak ada variabel grade. Kenapa? Karena nilai E tidak kita kondisikan. Untuk nilai-nilai yang tidak kita kondisikan, maka kita buat statement default titik 2. Di sini kita bikin keterangan grade sama dengan nilai salah. Nah, seperti ini. Maka ketika diisi E, nilai E grade-nya nilai salah, ulangi misalnya. Atau coba yang seperti ini, kita membuatnya huruf kapital A. Nah, coba kita isi dengan A kecil, proses, ternyata nilainya salah. A kecil nilainya salah, B kecil pun akan dianggap sebagai nilai yang salah. Kenapa? C pun akan dianggap nilai yang salah, padahal nilainya adalah betul A, B, C, D. Nah, karena di sini case-nya adalah A, B, C, D. Bagaimana caranya supaya bisa diakui? Maka kita harus merubah nilai kecil ini, kita ubah menjadi nilai huruf besar dengan memanfaatkan fungsi string to upper. Di sini kita ubah nilainya menjadi hurufnya menjadi string to upper. Sekarang kita coba A jadi benar, ya. B dia jadi benar. Oke, C. Jadi ketika kita menginput nilai C kecil dengan perintah string to upper, nilai A, B, C kecil itu akan diubah menjadi nilai kapital. Nah, ini adalah contoh penggunaan switch case di PHP. Nah, nanti kedepannya bagaimana, apakah yang digunakan if atau switch case, itu tergantung Anda sebagai programmernya lebih senang di mana. Tapi saya pribadi saya lebih menyukai penggunaan if daripada penggunaan switch and case, karena if itu lebih fleksibel, ya, lebih fleksibel dalam penggunaannya. Oke, sekian dan terima kasih. Kita tunggu materi berikutnya tentang fungsi di PHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.